Sahabat, bayangkan, di saat engkau tidur lelap, ternyata ada pintu langit yang terbuka lebar. Pintu itu hanya bisa diketuk di waktu tahajud. Dan dari sanalah Allah bisa menurunkan rezeki yang deras tanpa henti, bahkan senilai puluhan miliar, bila Dia berkehendak. Sahabatku, berapa kali engkau terbangun di malam hari, tapi hanya untuk menatap layar ponsel, bukan untuk menatap sajadah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena ada satu surah pendek, ringan dibaca, tapi rahasianya dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan bacaan ini, dan siapa saja yang istiqomah, akan Allah bukakan jalan keluar dari setiap kesempitan, bahkan rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Mau tahu surah apakah itu? Simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Pernahkah Anda berada di titik di mana dompet kosong, hutang menekan, sementara kebutuhan terus bertambah? Engkau sudah bekerja keras, siang malam banting tulang, namun hasilnya hanya cukup untuk menutup kebutuhan hari ini. Esok sudah hilang lagi, seakan pintu rezeki benar-benar tertutup rapat. Di tengah rasa lelah itu, seringkali hati kita bertanya, Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus menanggung semua ini? Air mata pun jatuh, tapi tetap saja tak ada yang tahu betapa berat langkah yang sedang engkau jalani. Namun sahabatku, dengarkan baik-baik. Saat manusia sampai di titik paling lelah, disitulah sebenarnya pertolongan Allah semakin dekat. Allah tidak pernah menutup jalan keluar untuk hambanya. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Bayangkan, sahabatku, rezeki yang engkau cari-cari, rezeki yang selama ini terasa sempit, bisa Allah turunkan deras tanpa henti. Bahkan Allah mampu kirimkan puluhan miliar sekalipun, hanya dengan satu amalan ringan di waktu malam. Amalan yang pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin malam ini adalah waktu terbaik untuk kita membuka rahasia itu. Rahasia sebuah surah pendek yang sering kita baca sejak kecil, tapi sering pula kita remehkan. Padahal keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bayangkan, bacaan singkat yang ternyata bisa menjadi kunci terbukanya pintu-pintu rezeki. Sahabatku, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita tenangkan hati sejenak. Tarik napas perlahan. Buang semua resahmu, karena yang akan kita bahas malam ini bukan sekadar ilmu, tapi sebuah jalan menuju perubahan hidup. Jika engkau istiqomah dengan amalan ini, insya Allah, bukan hanya rezekimu yang deras, tapi hatimu pun akan lebih tenang, keluargamu lebih berkah, dan langkahmu lebih ringan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Simak sampai akhir, karena di penghujung kajian ini, kita akan bersama-sama berdoa. Siapa tahu, malam ini adalah malam di mana Allah mengabulkan semua hajatmu, melunasi hutangmu, menyehatkan tubuhmu, dan mengalirkan rezeki yang luas dari arah yang tidak pernah engkau duga. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.
Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, bahwa ada seorang lelaki sederhana bernama Pak Ahmad, usianya sudah lebih dari 55 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang becak di sebuah kota kecil. Pendapatannya pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk membawa beras pulang. Hutangnya kepada warung sudah menumpuk, sementara anaknya harus melanjutkan sekolah. Suatu malam, di tengah rasa putus asa, ia mendengarkan pengajian di masjid kampung. Sang ustaz berkata, "Jika rezekimu terasa sempit, bangunlah malam hari, dirikanlah tahajud, bacalah surah mustajab ini di setiap rakaat, lalu mintalah kepada Allah dengan penuh harap. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang mengetuk pintunya di waktu tahajud." Kata-kata itu begitu menusuk hati Pak Ahmad. Malam itu juga, ia memberanikan diri bangun pukul 3 dini hari. Dengan tubuh letih dan mata berat, ia berwudu, lalu berdiri di atas sajadah bututnya. Ia sholat tahajud 2 rakaat, membaca surah mustajab itu dengan penuh penghayatan. Setelah salam, ia bersujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah. Ia hanya berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya punya Engkau. Tolonglah aku, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal." Semenjak malam itu, Pak Ahmad tidak pernah absen dari tahajud. Meski terkadang tubuhnya lelah karena seharian mengayuh becak, ia tetap bangun. Bulan pertama tak ada perubahan, tapi ia tetap sabar. Bulan kedua mulai terasa ringan. Hutangnya sedikit demi sedikit bisa terbayar karena penghasilan mulai bertambah. Hingga di bulan ketiga, Allah datangkan jalan yang tak pernah ia duga. Ada seorang pengusaha yang sering menggunakan jasa becaknya. Melihat kesungguhannya, pengusaha itu menawarinya pekerjaan sebagai penjaga gudang dengan gaji tetap bulanan. Dari situ, hidup Pak Ahmad berubah total. Hutangnya lunas, anaknya bisa melanjutkan sekolah, bahkan ia bisa memperbaiki rumahnya yang reot. Sahabatku, kisah ini nyata. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Barang siapa yang mau mengetuk pintu langit lewat tahajud, membaca surah Al-Ikhlas, lalu berserah diri sepenuhnya, niscaya Allah akan kirimkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, amalan ini sangat ringan, namun memiliki rahasia besar bila dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Berikut tata cara atau kaifiyah dalam mengamalkannya. Yang pertama, bangun di sepertiga malam terakhir. Waktu terbaik adalah sekitar pukul 2 hingga menjelang subuh. Bangun dengan niat tulus untuk mendekat kepada Allah, bukan semata-mata mengejar dunia. Kedua, berwudu dengan khusyuk. Gunakan air wudu seakan engkau sedang membersihkan semua beban dan dosa. Hadirkan rasa bahwa engkau sedang bersiap menghadap Raja segala raja. Ketiga, tunaikan salat tahajud minimal 2 rakaat. Niatnya, usyalli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud karena Allah Ta'ala. Kemudian bacalah surah Al-Fatihah diikuti dengan surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Jika mampu, tambah rakaatnya sesuai kemampuan seperti 2, 4, 6, atau 8 rakaat. Keempat, perbanyak bacaan surah Al-Ikhlas. Bisa dibaca dalam sholat maupun setelahnya. Ulama menganjurkan dibaca sebanyak 11 kali atau lebih sebagai bentuk ikhtiar dan pengharapan. Kelima, bersujud panjang setelah sholat. Tumpahkan semua isi hatimu di hadapan Allah. Doakan rezeki halal, keberkahan keluarga, lunasnya hutang, dan hajat-hajat yang engkau butuhkan. Keenam, tutup dengan istighfar dan selawat. Perbanyaklah ucapan, Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Lalu bacalah solawat, karena solawat adalah kunci turunnya rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, istiqamah dan sabar. Jangan menunggu hasil instan. Terus lakukan dengan konsisten. Allah akan datangkan rezeki pada waktu terbaiknya, seringkali dari arah yang tidak pernah engkau bayangkan.
Sahabatku, jika engkau ikhlas menjalankan amalan ini, insya Allah bukan hanya rezekimu yang lapang, tapi hatimu juga akan dipenuhi ketenangan, rumahmu penuh berkah, dan keluargamu dilindungi Allah. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, kita sudah memahami bersama bahwa tahajud dan surah Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan biasa. Ia adalah kunci yang bisa membuka pintu langit, mengundang turunnya rahmat, melapangkan rezeki, dan menenangkan hati. Ingatlah, rezeki bukan hanya soal uang. Terkadang Allah berikan kesehatan yang tak ternilai, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, bahkan jalan keluar dari masalah yang selama ini terasa buntu. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau bangun di malam sunyi, bersujud dan mengetuk pintunya dengan penuh harap. Maka jangan remehkan amalan ringan ini. Jadikan ia bagian dari hidupmu. Bangunlah malam-malammu. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Percayalah, pertolongan Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal dan berkah. Lapangkanlah jalan hidup kami, lunaskan hutang-hutang kami, bahagiakan keluarga kami, dan jadikan setiap sujud malam kami sebagai cahaya penerang dunia hingga akhirat. Kabulkanlah doa-doa kami dengan rahmat-Mu yang luas. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.